Oke, Bang Ferdi. Oke, selamat malam Bang Sunan. Ya, selamat malam teman-teman. Bang, untuk perseteruan AMI BMG dan Aden Wong, Abang ingin menyampaikan pesan dan kesan apa Bang untuk saat ini? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat prihatin sekali ya melihat drama atau yang dipertontonkan selama sudah hampir 2 minggu ini. Namun demikian Ibu Emi belum juga mendapatkan haknya, yang dimana saya pribadi sudah berkomunikasi dengan salah satu tim kuasa hukumnya Ibu Emi, yaitu Ibu Seli Manafe, yang saya juga sudah menyampaikan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi bahwa saya siap mensupport dalam bentuk apapun terkait dengan kasus ya, atau pelaporan yang saat ini sudah berjalan. Menurut saya, dari kacamata kami selaku orang hukum, tentunya laporan dengan dugaan pasal perzinahan atau perselingkuhan 284 KUHP tentunya banyak sekali hal-hal atau alat bukti yang harus dapat dibuktikan atau dapat dipenuhi sehingga perkara tersebut bisa jalan. Contoh, ini sekalian saya juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa pasal 284 KUHP terkait dengan perzinahan atau dugaan perselingkuhan itu harus dapat dibuktikan dengan satu, seorang istri atau seorang suami yang sudah menikah itu melakukan pernikahan ya tanpa sepengetahuan istri atau suami yang sah, atau secara diam-diam, atau mungkin bisa dikenal secara siri atau secara terang-terangan. Nah, itu baru bisa dikenakan pasal tersebut. Dan atau ketika seorang suami yang sah atau seorang istri yang sah itu kedapatan di dalam satu ruangan atau di satu kamar hotel ya, sedang melakukan hubungan intim, maka unsur-unsur dari pasal 284 KUHP itu bisa dikatakan terpenuhi. Dan apabila kami menilai dari apa yang tergambar, ini apa yang tergambar ya, apa yang tergambar di video viral selama ini akan lebih cocok, ya, akan lebih pas untuk menjerat terutama si orang yang kita duga orang ketiga ini dengan pasal 330 KUHP. Di mana di pasal 330 KUHP itu ya, kita dapat melaporkan TE ya, dengan apa yang seperti dia lakukan di dalam video tersebut. Jadi kami mensupport, kami menyarankan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi untuk segera melaporkan TE dengan pasal 330 KUHP. Apa isinya? Mungkin rekan saya Dr. Anwar bisa menjelaskan. Silakan. Terima kasih semuanya. Selamat sore rekan-rekan media. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Dr. Anwar Kadar, salah satu timnya Pak Sunan dan juga dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Jadi kalau kita berbicara pasal 330 KUHP, ayat 1 diterangkan bahwa barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dan dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lambat 7 tahun. Jadi kalau kita telah dari kata-kata menarik, itu bisa juga kita asimilasikan itu dengan mengambil dari membawa, karena kan dia membawa anak daripada Ami ini untuk pergi gitu loh. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Baik, seperti itu mungkin.
Saya yakin dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya khususnya pasti akan mengambil langkah-langkah yang memang harus ya atau dapat diterapkan kepada seorang TE. Ya, kalau dipanggil 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, ini kita bicara atas laporan yang sudah dilaporkan ya. Itu tentu saja pihak penyidik Polda Metro Jaya dapat menetapkan TE itu masuk dalam daftar pencarian orang apabila memang dari 2 kali surat panggilan itu tidak ada respon yang baik atau tidak ada etikat baik dari seorang TE. Namun demikian, saya melihat kuasa hukum daripada suami Emi sendiri juga saat ini saya lihat sangat percaya diri atas dugaan-dugaan pasal yang dilaporkan. Ya, dugaan-dugaan pasal yang sudah dilaporkan, saya melihat kuasa hukum dari suaminya Emi sangat percaya diri. Karena itu tadi saya bilang, pasal 284 itu tidak mudah untuk dapat dibuktikan. Makanya ini adalah bentuk bentuk kepedulian kami ya, dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emi sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya. Kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 330 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap, ditahan, atau paling tidak dia bisa menunjukkan, dia bisa menginformasikan di mana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut. Karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun, sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak, ya, menangkap dan menahan. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk kepedulian kami. Kami mencoba menggali, kami mencermati video tersebut, maka dari segi sudut pandang hukum kami, TE dapat dikenakan pasal 330 KUHP. Dia membawa kalau buktinya dia memang ada dalam konteks itu harus sendiri untuk Oh, nggak bisa. Akan berbeda ketika bapaknya yang menggendong. Ya, kalau bapaknya yang menggendong, kita tidak bisa menggunakan pasal apapun karena itu darahnya. Tapi kalau dia diutus, Nggak bisa, nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi hukum itu tidak mengenal alasan tersebut. Dia nggak akan bisa bilang, oh saya disuruh bapaknya, nggak bisa. Kebetulan saya ada beberapa pengalaman kasus-kasus seperti ini. Jadi ketika seorang bapak atau seorang ibu menggunakan tangan orang lain untuk mengambil putra-putrinya secara paksa atau melawan hukum, membawa, itu dapat dikenakan si pelakunya. Nah, dalam hal ini kami menduga pelakunya yang terekam jelas di gambar, tentunya sudah berkali-kali kita amati, ya adalah si TE. Gitu. Jadi saya tidak bicara kepada sisi suaminya ya. Suaminya bapak kandung atau darahnya itu tidak bisa dilaporkan. Tapi orang yang membawa paksa, ya, merampas, yang dimana jelas aturannya anak masih di bawah umur itu masih bayi harus bersama ibunya, nah, itulah yang telak, kalau bahasa hukumnya telak, bisa dapat dikenakan, dan ini ancamannya 7 tahun. Silahkan beralibi nanti di pengadilan. Cuman sepengetahuan kami orang hukum itu tidak berlaku, kecuali bapaknya yang ambil bawa pergi. Nggak ada pasal yang bisa menjerat bapaknya. Loh, apalagi itu malah lucu kan? Statusnya apa TE? Membawa anak, ya, di hadapan ibunya yang punya hak. Statusnya apa? Babysitter. Kalau dia babysitter, mana surat kontraknya dia dengan keluarga itu? Ya kan? Kalau dia bawa apa? Personal assistant. Mana surat kontraknya kalau dia adalah seorang personal assistant? Buktikan, kita kan bicaranya sudah bicara hukum di sini. Udah bukan bicara katanya atau bilang saya disuruh, nggak ada itu. Tapi kalau bahwa kami itu juga status sama belum ada pernikahan gitu.
Ami itu benar-benar tidak ada kontak atau apa, nggak ada pernikahan. Gini ya, yang kita perlu ketahui dan saya harus mengedukasi bahwa peristiwanya, kejadiannya yang kita lihat itu ada di Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku. Dan kebetulan pelakunya yang kami duga TE adalah warga negara Indonesia yang membawa, merampas, memisahkan dari anaknya itu kan yang tergambar loh ya. Ini bukan kata saya. Gitu. Jadi saya harap ya agar segera tim kuasa hukumnya ini mengambil langkah melaporkan pasal 33 karena ancamannya 7 tahun sehingga bisa segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Salah satu podcast. Ya, tahu saya. Tapi atau memang konteksnya dia ini sama anak ini memang apa namanya dibeberkan aja Pak, kayak memberikan Nggak bisa. Jadi seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil itu tidak bisa diikut sertakan dalam kaitan atau persoalan rumah tangga, ya, atau juga kaitan kasus hukum. Apalagi memang saya juga melihat dan saya sangat menyayangkan ya ada seorang ya yang memiliki channel podcast tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja alasannya mempertontonkan anak di bawah umur untuk menjelek-jelekan ibu kandungnya. Itu yang saya sangat sayangkan. Kalau kita bicara harusnya pakai hati nurani ya, harusnya pakai aturan, jangan pakai katanya saya nggak bisa menyampaikan ini ke publik, saya ada omongan, nggak bisa. Kita itu hidup ada aturannya. Aturannya anak kecil nggak boleh dieksploitasi, ya sudah ikuti saja. Ya, Anda mau review masalah kesehatan karena dengan kapasitas Anda tentu masyarakat berterima kasih. Ya, tapi kalau Anda memasuki satu wilayah yang berkaitan dengan norma atau dengan hukum, sebenarnya tidak cukup dengan kata maaf. Itu menurut pendapat hukum kami. Ami harus bisa diperbantukan dengan negara sendiri. Gini loh, ini kan sekali lagi saya bilang, ini kejadiannya di Indonesia. Kami sendiri juga selaku orang Indonesia, selaku masyarakat Indonesia juga malu gitu. Ini rame-ramenya, gaduhnya warga negara asing di Indonesia, sampai dia datang ke podcast kemana-mana, sampai dia bikin video minta tolong sama Pak Presiden, itu di Indonesia. Ya, jujur, saya tadinya nggak peduli, tapi begitu melihat loh, kok jadi kayak begini ya, maka saya juga terpanggil. Apalagi kita ketahui ada juga keterlibatan dugaan warga negara Indonesia yang menjadi penyebab salah satunya kegaduhan rumah tangga mereka. Kenapa? Makanya saya lebih jujur ya, saya orang Indonesia, saya lebih ngincer ya warga negara Indonesia. Makanya pasalnya saya cari ya untuk si TE. Gitu deh. Percaya deh, dengan pasal 330 ini TE nggak akan bisa berdalih. Karena itu sudah terekam jelas gambarnya. Artinya fakta sudah berbicara. Tidak perlu lagi mau siapapun nanti pengacaranya TE, ya, saya yakin pasti kena. Gitu. Oke. Siap. Oke, Bang.